Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Sanul Laila, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab, akan mereview materi pertemuan kali ini yang membahas tentang kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dimulai dari asal-usul berdirinya Bani Abbasiyah, yakni Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dengan kata lain, berdiri selama 5 abad. Bani Abbasiyah ini khalifah pertamanya yakni biasa disebut Abdul Abbas As-Sabbah yang menjadi pemimpin revolusi berdirinya gerakan Abbasiyah yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah dan membentuk Bani Abbasiyah sebagai pemerintahan Islam yang baru. Kenapa latar belakang berdirinya gerakan tersebut? Karena merasa kekhalifahan Bani Umayyah ini sudah semakin membawa umat Islam pada kemunduran dan krisis-krisis di dalamnya, terjadi perang saudara antara kaum muslim, sehingga hal itu tidak bisa kita diamkan. Maksudnya kaum muslim tidak bisa hanya diam melihat situasi seperti itu, sehingga muncullah gerakan revolusi Abbasiyah dan sehingga memicu berdirinya kekhilafahan Abbasiyah. Disitulah Bani Abbasiyah mulai memerintah. Selanjutnya, Bani Abbasiyah ini berdiri diambil dari nama keturunan Abbas paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, keturunan-keturunannya itu adalah yakni cucu anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, di situ karena mereka merasa yang lebih dekat dengan silsilah keturunan Nabi, maka mereka lebih berhak untuk menjadi penguasa kaum muslim. Kemudian di masa kekhilafahan Abbasiyah muncul masa keemasan dan juga masa kemundurannya. Masa keemasannya yakni kaum muslim di sana kondisi ekonominya mulai meningkat dengan salah satu faktornya di bidang pertanian melalui irigasinya dan juga pertambangan seperti tembaga dan besi, dan juga melalui perdagangan timur dan barat yang membawa kekayaan. Selain itu juga pada masa dinasti Abbasiyah ini ilmu pengetahuan sangatlah menjadi sesuatu yang ikonik dari kekhilafahan ini, di mana ilmu pengetahuan pada saat itu sangat maju dan membawa peradaban Islam ini sebagai mercusuar di dunia gitu. Di antaranya beberapa faktor karena didirikannya beberapa tempat-tempat pendidikan dengan oleh kekayaan negara. Di situ didirikan perpustakaan, tempat-tempat belajar, sehingga orang-orang pun bebas untuk melakukan kegiatan thalabul ilmi tanpa ada keterbatasan biaya atau semacamnya. Dan selanjutnya kemunduran dinasti Abbasiyah, ada beberapa faktor yakni adanya konflik Abbasiyah dan Persia, karena
berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak lepas juga dengan hubungannya dengan Persia. Orang-orang Persia ini mendukung untuk berdirinya dinasti Abbasiyah, akan tetapi semakin kesini proses yang dijalani pemerintahan Abbasiyah ini tidak memuaskan bagi orang-orang Persia. Maka dari itu mereka ingin orang-orang Persia ini ingin mendirikan pemerintahannya sendiri. Maka muncullah dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri dari Baghdad. Dan kemudian menurunnya ekonomi karena pendapatan mulai menurun, tetapi pengeluaran negara itu semakin meningkat. Kemudian yang lainnya ada faktor perang salib. Perang salib di sini sudah berlalu selama beberapa periode dan tidak hanya memakan korban tapi juga memakan biaya yang cukup besar dan menguras kekayaan. Dan selanjutnya ada faktor serangan dari bangsa Mongol yang menjadi faktor runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad, di mana bangsa Mongol yang dikenal dengan juga bangsa yang keras, dan orang-orang tuh pada ketakutan dengan sebutan namanya bangsa Mongol. Pada 1258 Masehi ada 200.000 orang Mongol yang mulai menyerang Baghdad, sehingga Baghdad itu runtuh karena tidak mampu membendung kekuatan sebesar itu, karena dulu Abbasiyah lebih fokus ke ilmu pengetahuan, sehingga aspek militernya tidak sekuat pada dinasti Utsmaniyah. Di situ Baghdad sudah hancur, dan di situ menandakan Bani Abbasiyah sudah musnah dan tidak berdiri lagi, dan mengakhiri pemerintahan Abbasiyah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.